Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Bapak Ibu telah bersedia memenuhi undangan saya yang sangat-sangat mendadak, karena sebetulnya di tengah acara yang sangat padat saya mengatur waktu ini sangat kesulitan. Nah, alhamdulillah hari ini setelah tadi ini kesampaian juga, walaupun waktunya juga kita harus memampatkan. Jadi ini berhubungan dengan tugas saya sebagai fasilitator sekaligus CGP rekognisi. Jadi ada di salah satu modul yang saya pelajari ini saya harus melakukan pengimbasan modul 1.4. Kalau CGP rekognisi modul 1.4 ini wajib dilaksanakan. Kalau modulnya 1.1 sampai 1.3 itu dilakukan secara mandiri. Nah, ini 1.4 dilaksanakan dunia mandiri dan juga dilaksanakan bersama-sama gitu. Nah, ini Bapak Ibu, materi kita itu adalah budaya positif namanya. Yang kebetulan saya pembahasan ini memang kebetulan sekali memang ingin menerapkan ini di sekolah kita. Namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita akan belajar di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain dulu. Coba sekarang kepalkan tangan. Bu Eka sama Bu berpasangan saling mengepalkan tangan. Bayangkan bahwa, nah, satu aja gantian yang mengepalkan tangan. Bu Lulu karo Pak Udin. Nah, begitu ya. Yang satu mengepalkan tangan, yang satunya nanti berusaha untuk melepas kepalan tangan itu. Nah, bayangkan bahwa yang mengepalkan tangan Bapak Ibu ini di dalam kepalan tangannya ini, di genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu boleh melakukan apa saja untuk berusaha untuk membuka kepalan tangan ini. Silakan dilakukan. Ya, tidak apa-apa, wes, berusaha, terus berusaha. Nah, sekarang sudah siap, boleh dihentikan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu memikirkan sebetulnya, ya, apa sih yang nanti bisa membuat orang itu membuka tangannya? Dipaksa, dirayu, atau diapakan? Keinginan, boleh ya, keinginan. Keinginan itu berarti keinginan apa? Membuka. Berarti kontrol itu siapa yang punya kontrol di sini? Iya, orang yang menggenggam tangannya. Nah, dia mau buka atau enggak itu sebetulnya apa? Keinginan membuka atau tidak itu hanya terjadi jika orang yang mengepalkan tangan ini mau membuka tangannya. Berarti kontrol itu sebetulnya di mana? Di orang yang mengepalkan tangan ini, kan begitu? Bukan orang lain di luar itu. Nah, ini bayangan kita dalam mendisiplinkan anak. Ya, inilah namanya yang akan kita bicarakan sekarang. Budaya positif itu berhubungan dengan disiplin positif namanya. Nah, ini yang dibicarakan dalam salah satu modul di program guru penggerak. Bagaimana kita mendisiplinkan anak. Nah, ini bagaimana? Boleh anak itu bisa misalkan langsung dihukum, dibentak, atau dirayu-rayu misalkan supaya. Tapi sebetulnya kita ini tidak punya kontrol sama sekali terhadap diri anak tersebut, kecuali anak itu yang memang dia mau merubah pendiriannya. Misalkan dia bersalah, misalkan dia melanggar peraturan, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol dia untuk taat peraturan terus menerus. Untuk disiplin itu tidak bisa. Kita tidak punya kontrol sebetulnya.
Yang punya kontrol dia sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini selama ini kita ternyata hanya berilusi saja tentang kontrol. Ilusinya apa? Guru mengontrol murid. Nah, padahal tadi contohnya kita tidak punya kontrol sama sekali terhadap murid. Itu ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita bisa membuat anak merasa bersalah atas kesalahannya atau mengkritiknya, itu menguatkan karakter. Itu ilusi ternyata. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan itu apa Bapak Ibu? Pemberian hadiah contohnya. Memberi hadiah, memuji, memberi pujian. Nah itu ternyata ilusi ternyata. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga hanya ilusi. Apa buktinya kalau itu ilusi? Maka ini. Nah, karena itu hanya ilusi, yang diinginkan pada kurikulum merdeka itu sebetulnya adalah namanya budaya positif. Kenapa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini. Kenapa budaya positif dengan suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jadi suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian, ini budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi langkah pertama nantinya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita adalah mempunyai setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas, karena itu adalah pijakan dari budaya positif nantinya. Jadi makanya saya kemarin kan ayo buat keyakinan kelas. Masing-masing harus punya keyakinan kelas. Bagaimana membuatnya nanti ini juga bagian dari apa yang akan saya sampaikan. Yang jelas kita harus punya budaya positif. Kemudian, ini setelah mempunyai budaya positif, baru kita bisa menerapkan namanya disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah ini makna kata dari kata disiplin itu makna kata dari budaya kita telah berubah dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya begitu. Ini pengertian yang negatif sebetulnya. Karena makna disiplin itu sebetulnya adalah belajar, bukan hal yang tidak nyaman. Gitu. Akhirnya kata disiplin itu dikasih positif supaya artinya nanti menjadi positif, karena kita sudah terlanjur mengartikan disiplin itu negatif. Gitu. Nah, disiplin positif itu bagaimana? Pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nanti kita akan membuat anak akan berusaha melakukan pembiasaan agar anak itu mau melakukan atau tidak melakukan itu sesuai dengan kontrol dirinya sendiri. Kalau dia disiplin itu sudah memang dia ingin melakukan, namanya berarti dia punya kontrol diri gitu. Nah inilah yang kita inginkan, membentuk disiplin positif pada anak didik kita. Apa itu disiplin positif? Ini ciri-cirinya, melainkan komunikasi tentang perilaku secara dimasukkan. Nah saya nanti minta kelas 4 atau kelas 3 mungkin pimpin kelas untuk mempraktekkan keyakinan kelas ini. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita berangkatnya dari peraturan kelas dulu. Jadi semuanya nanti anak-anak nanti pengennya kelas yang seperti apa gitu. Aturannya bagaimana? Oh tidak boleh di dalam kelas,
tidak boleh makan minum di dalam kelas misalkan. Setelah menggunakan peralatan di kelas harus dibersihkan. Nah, contohnya kan begitu. Nanti anak-anak akan banyak yang mengutarakan pendapatnya. Nah, dari situ nanti bukunya nulis setiap yang dikatakan anak, itu ditulis semuanya. Itu akan menjadi peraturan kelas. Dari situ nanti setelah dari peraturan kelas, maka inilah dasar kita membuat keyakinan. Dikelompokkan. Oh, misalkan setelah digunakan peralatan kelas dirapikan kembali. Kemudian kalau masuk kelas sepatu dilepas misalkan. Kemudian tidak boleh. Nah kan ini satu bisa disatukan. Ini hubungannya dengan kebersihan dan kenyamanan kan begitu. Nah berarti nanti kita punya jadikan satu kata itu. Jadi kalau ditulis kebersihan, berarti kebutuhannya nanti kebersihan dan kenyamanan. Kemudian jangan kalau misalkan begini, tidak boleh membawa senjata tajam. Terus apalagi tidak boleh naik di atas meja kalau tidak boleh bermain sepak bola di dalam. Nah ini hubungannya dengan keselamatan misalkan gitu. Oh ini bisa dijadikan satu keselamatan. Jadi yang tadi ini yang sudah satu rumpun gitu. Nah ini bisa dimakan. Jadi satu kata yang akan dijadikan keyakinan kelas. Jadi nanti kelasnya akan menghasilkan ini. Ini dari peraturan kelas, dari tata tertib kelas ini sebetulnya. Nah kelas ini kemudian dia jadikan hormat, terus bekerja, diterima dan dimiliki. Ini namanya kebutuhan dasar manusia ini ya. Jadi dihormati, kemudian bisa bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nah ini kan namanya kebutuhan dasar manusia. Baru kemudian ditulis kalimat keyakinannya. Nah di sini ditulis menjadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah ini dari peraturan kelas. Mungkin peraturan kelasnya setelah meminjam punya teman harus dikembalikan. Ini jadi seperti ini kalimatnya. Kalau sudah dijadikan keyakinan kelas, atau bisa mungkin kalimatnya bukan kami meyakini, tapi semua anggota kelas atau semua warga kelas perlu menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah itu ini sudah jadi keyakinan kelas. Dan lain-lain contoh yang terakhir diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini mungkin dari peraturan kelas mungkin anak-anak bilangnya nggak boleh pilih kasih nih, nah gitu, nggak boleh pilih-pilih kelompok. Nah gitu kan. Itu kan dari aturan kelas, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Buktinya jadi seperti ini. Keyakinan kelasnya, kata kuncinya itu ya ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nanti bisa kesehatan, keselamatan, nah itu ketertiban misalkan. Ini kata-katanya supaya gampang diingat. Untuk SD itu tidak usah terlalu banyak keyakinan kelasnya, poin-poinnya tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja lah kita tentukan, cukup 3 saja biar anak-anak itu mudah mengingat, dan itu yang paling dipentingkan di dalam kelas itu maunya apa. Mungkin katanya Bu Leni, oh kelas 6 itu terlalu individual, kurang kerjasamanya. Nah bisa di sini kerjasama misalkan, atau ini diterima dan dimiliki, gitu. Dia bisa diterima di temannya, dia mau berteman dengan siapa saja, temannya mau menerima. Nah itu kan, nah itu bisa jadi keyakinan kelas untuk kelas 6. Nah gitu. Iya, hampir mirip. Kalau kesepakatan kelas itu
itu setiap saat lebih pendek lah waktunya. Kalau ini keyakinan bisa lebih panjang waktunya. Hampir sama. Kalau kesepakatan kelas itu bisa satu kali pertemuan, bikin kesepakatan kelas dulu gitu. Jadi seperti saya misalkan, setiap saya memberikan kolaborasi itu biasanya fasilitator bertemu dengan kelas gitu. Nah, setiap saya mengajar di situ, setiap kali saya harus membuat kesepakatan kelas dulu. Itu kalau kesepakatan kelas. Kalau disetujui baru gitu. Nanti ini juga begitu. Setelah membuat keyakinan dari aturan, kemudian membuat keyakinan, nah anak-anak perlu dimintai persetujuan. Bentuknya misalkan bolehlah ya tepuk tangan untuk kesepakatan untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat, atau mungkin lebih menarik karena anak SD boleh ditandatangani. Ini ditulis nanti kalau sudah bentuk keyakinan kelas begini, ditulis di kertas besar, ditulis dipajang depan kelas, kemudian anak-anak suruh tanda tangan dengan spidol warna-warni. Nah itu mereka akan sangat menyukai kegiatan ini. Nah ini keyakinan kelas yang harus kita buat untuk kelas kita tertibannya. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar yang saya maksud tadi. Nah 5 kebutuhan dasar ini 5 kebutuhan dasar. Sebetulnya masih banyak kebutuhan manusia, tapi ini ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Ternyata ya ini kesenangan ini juga kebutuhan dasar. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah ini yang 5 posisi kontrol tadi, ini hubungannya. Kalau sudah punya keyakinan kelas, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah disiplin positif. Nah ini sudah masuk ke materi disiplin positif. Sebelum belajar tentang disiplin positif, Bapak Ibu perlu tahu dulu 5 posisi kontrol dulu. Tadi waktu kita bermain, nah ini ternyata ada 5 posisi kontrol dulu. Walaupun kita tidak memiliki kekuasaan terhadap siswa, tapi kita bisa memberikan ini, memposisikan diri kita sebagai itu 5, ada 5. Sebagai apa? Ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kontrolnya sebagai penghukum. Misalkan anak salah, dihukum langsung. Oh kamu ini keluar. Nah misalkan ini tidak bisa mengikuti pelajaran, kamu rame terus, sudah di sana nulis di luar. Nah begitu, ini namanya penghukum. Ini sangat tidak diharapkan, kecuali memang sudah keterlaluan. Nah begitu, ini tapi tidak boleh dilakukan secara terus menerus, karena memang tidak akan membawa efek jerak. Yang ada katanya malah membuat kalau keseringan dihukum, maka justru anak itu tidak akan menghormati hukum itu sendiri. Tuh intinya. Malah harus sampai ya kok ya menang-menang diri gurune wis kapok hukum karena tidak ada efeknya. Nah ini penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah yang kedua. Nah ini Kak Pesti pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini biasanya ngomongnya malah anak ini kok gak iso, ya apa sih kok gak tahu sinau. Lah ya sakno sih ibumu lho wis kerja kaya ngene kok awak. Nah ini namanya pembuat rasa bersalah. Ada itu merasa bersalah kan dia bisa saja dia melakukan apa yang kita inginkan dengan posisi kontrol begini. Mungkin dia akan setelah itu mungkin akan berubah, tapi ini pun nantinya tidak akan bertahan lama.
keputusan begitu, akhirnya anaknya balik kok yang ngomongin ini biasa wis metu kuping kanan metu kuping kanan wis metu kuping kiwa. Nah gitu anak-anak, ini membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga namanya posisi kontrol teman. Kita menganggap teman gitu, jadi kita menganggap teman kan anak, misalkan ini biasanya tandanya itu kita sering ngasih hadiah, nah ini teman. Atau kita sering juga merasa bersalah sama wis, misalnya Kak kerja PR, ya wis kok dikerjakan bareng-bareng ya. Nah ini teman, posisi teman. Terus tidak apa-apa wis, kok daerahnya kerjaan wis senang sih, buku sih nganu boncone. Nah gitu, ini namanya berarti posisi kita sebagai teman. Ini juga bisa diterapkan gitu. Ini juga akan membuat siswa itu disiplin. Tapi nantinya siswa itu kalau di sini, kalau teorinya ini akan membuat menghambat kreativitas dan juga ini menghambat motivasinya bukan dari internal tapi itu motivasi dari luar. Kemudian anak itu tergantung pada hadiah, pada penghargaan. Saya itu punya tetangga, anak yang membawa itu kan dia itu karena terbiasa dari kecil gitu, deh berikan ini guys, kok tahu pahit, jadi kayak gak diupai gitu. Dulu itu masih di kampung itu jeret ledek tuh kalau beli air itu Bu. Nah itu jadi pisang orang itu diparingi 5.000, jadi lek pinggo 10.000. Jadi dia gak bilang pernah gak mau kamu bukan pakai duit. Nah itu ya, jadi ini dia kalau posisinya teman risikonya begitu katanya. Jadi cirinya kalau guru itu memposisikan diri sebagai teman dalam mengontrol siswa untuk disiplin, itu nantinya dia sering ngasih penghargaan. Tak kasih stiker nanti kalau biasanya kalau mau begitu nanti bisa mengerjakan sekian, kasih stiker senyum gitu. Ini namanya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ini sebagai pemantau. Sekarang sebagai pemantau, kalau posisinya guru sebagai pemantau ini sudah agak bagus sedikit. Ini sudah pemantau itu artinya sudah mau mengundang siswa untuk berpikir. Nah, untuk nanti harapannya timbul motivasi internal. Kan yang diharapkan motivasi internal soalnya. Nah, kemudian kalau pemantau cirinya yang namanya pemantau, memantau terus. Kalau pemantau itu sudah gini, kamu itu loh, bisa catat sudah 5 kali melakukan kesalahan. Jadi begini pemantau, masih kepala sekolah pemantau itu ngitungi terus ngitungi, jadi ngitung kesalahan itu bisa piro telat. Nek ngitungnya aku yontek punya ya, jadi ngitungi sebenarnya berbasis data ya, berbasis catatan. Jadi semua kesalahannya anak ini dia punya catatan rapi. Oh ini datang jam sekian, ini lagi gitu, baru nanti dipanggil. Nah kamu kok sudah sekian peraturan di sini kamu, nah ini berarti kamu harus diskurs 5 hari, aturannya kan begitu, aturan sekolah. Nah ini jadi sudah ke aturan, mainnya di data dan peraturan gitu. Selalu ingat peraturannya di sini kan ini berarti harus ini. Nah ini namanya posisi pemantau. Kemudian ada yang tingkatan yang paling tinggi ini yang mestinya kita miliki, yaitu sebagai kontrol manager, guru sebagai
manajer. Kalau guru sebagai manajer, maka guru ini bisa saja dia sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman kadang kalau diperlukan, sebagai pemantau. Jadi dia bisa bermain di peran-peran sebelumnya, tapi itu berkesinambungan, bukan ini harus dikerasi, ini harus begini. Dia tahu posisinya karena dia manajer, manage. Tapi yang jelas nantinya manajer ini tidak menyalahkan siswa sendiri yang akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah makanya apa? Dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi, gitu, ditanya gitu, anaknya ditanya. Nah inilah peran manajer ini nanti yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Dalam melakukan sebagai peran manajer ini, posisi guru bisa melakukan yang namanya restitusi namanya. Nah, pada restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa itu bersalah, melakukan kesalahan, gurunya itu tidak menyalahkan, pakai segitiga restitusi namanya. Apa itu segitiga restitusi? Nah ini menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Kata-katanya nanti akan digunakan seperti ini. Nah ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Guru tahu doan biar secicilan yo guru Jokowi sesuai kontrol. Nah gitu. Nah ini namanya menstabilkan identitas. Dari anak itu merasa gagal menjadi kontrolnya. Nah gitu. Jadi dia tidak akan rendah diri. Nah, gitu. Karena ada temannya, buku tahu doan. Nah ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kamu itu juga kok dulu pernah gitu. Terus tapi tidak berhenti di situ. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Anak itu harus tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Setelah dia merasa aku nggak mencuri kan nah tapi kita terus ditanya, lah kok iso mau ikut mau jajani kuncone, mana jajani kuncone. Nah ini, apa sih ya? Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa enggak? Wah iya biasanya, gue pengen pulang itu berjalan kan gitu, sampai tak pangan aja gitu. Nah ini pasti begitu jawabnya anak-anak. Tidak apa memang itu udah diharapkan. Baru kita, wah iya pengen dia tapi pengen itu ya biar langsung mangan, mestinya ya opo. Nah gitu. Ada kan ya koncomu kan ya tuku ya anak itu biasanya inilah manajer. Kemudian ini namanya validasi tindakan yang salah. Anak itu merasa bahwa saya melakukan kesalahan gitu. Oh iya salah ya Pak ini. Nah gitu. Baru kemudian menanyakan keyakinan kelas kita itu apa? Belum dengan ibu biar pas ada tangan itu loh. Nah itu apa? Keyakinan kelasnya. Benar nggak itu? Lo nggak ngomong benar nggak itu? Iya, kamu setuju kan? Iya. Nah itu kan kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah ini baru namanya menanyakan keyakinan. Setelah itu baru anaknya belajar. Nah saya ini bisa kok pangan terus ya apa? Mau minta maaf misalnya harus gitu. Jadi ya wes minta maaf. Nah ini loh yang namanya segitiga restitusi. Ini sudah. Mari. Nah inilah yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ternyata materinya
singkat, ternyata saya kira panjang. Nah ini loh, disuruh buat jam loh ini. Iya, dulu kan pernah ikut siapa tuh kan? Nah ini tentang budaya positif. Ya, jadi ini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Mari kita sama-sama, karena saya juga belajar, maka yang lain juga harus belajar. Nanti kalau misalkan ada waktu, mungkin hari Senin atau ya mungkin hari Senin lah bisa, saya akan mempraktekkan membuat keyakinan keras. Dan juga setelah ini saya juga akan praktek restitusi nantinya. Saya punya 2 calon sebetulnya, karena ini satu saja. Nanti saya akan buat skenario. Yang pertama itu mungkin Bagas Mas Limo ya. Nah sempat siapa Bu sing kira-kira bisa diajak syuting terus ngomong tegas, 1 orang, terserah, cewek boleh, cowok boleh. Kalau cewek ada ya. Mungkin nanti kelas 4 itu yang akan saya ajak untuk praktek segitiga restitusi. Jadi saya nulis gitu, seperti menulis kasus anak-anak ini melakukan kesalahan apa, anak ini melakukan kesalahan apa. Nah nanti saya wawancara, nanti dia tinggal jawab seperti yang ada di skenario. Nah itu. Ya, nanti saya akan melakukan, jadi praktek nantinya hari Senin mungkin saya pilih kelas 4 untuk praktek merumuskan membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti dilanjut dengan praktek restitusi, segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi bisa di kantor saya. Kalau keyakinan kelas memang harus 1 kelas. Gitu. Wis, tidak perlu ini kok, kalau keyakinan kelas tidak perlu peralatan ini. Saya nulisnya nanti di papan. Ya, ini saja Bapak Ibu, saya mohon maaf sudah membuat Bapak Ibu menghubungi saya di sini. Ya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anak kelas 4 ya. Sudah punya pernah dulu bikin yel-yel atau tidak? Oh, tidak pernah. Nanti kalian bikin pernah punya. Gimana yel-yelnya? Lagu itu. Sudah dimodifikasi kan? Ya sudah. Gimana yel-yelnya ini? Masih hafal? Ya wes, yuk. 1, 2, 3. Cikini beri ketupat. Perkenalkan kami dari kelas 4. Cimande Tasikmalaya. Belajar dengan kurikulum merdeka. Jakarta Berjayapura. Jangan lupa dengan istilah P5. Madura sampai Papua untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Sudah? Oh, tepuk tangan. Iya, itu loh. Tapi nyanyinya kok kan gini ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kan Bulis kan sudah beberapa kali masuk ke kelas 4. Iya, ini anggap ini biasa. Nah, sekarang Bulis itu pengen tahu kan
kalian pernah enggak jalan-jalan ke luar sana? Ke mana? Ke Panjer, perempatan Panjer. Siapa yang pernah ke sana? Mungkin sama orang tuanya atau kalian naik sepeda atau bagaimana? Pernah ya? Nah, di sana ada perempatan kan? Perempatan begini. Ya. Nah, itu kalian pernah enggak membayangkan di situ ada lampu merah ya? Lampu hijau kan istilahnya. Nah, traffic light. Nah, namanya traffic light atau lampu lalu lintas ya. Itu untuk apa sih fungsinya? Lampu merah itu untuk apa? Ada lampu hijau. Ya, kalau lampu merah berhenti. Terus hati-hati atau siap-siap biasanya sebelum ini harus siap-siap pelan-pelan. Nah gitu nanti akan ada akan nyala lampu lampu merah gitu. Terus lampu apa lagi? Hijau. Lampu hijau. Nah sekarang coba kalian bayangkan kalau tidak ada lampu itu, lampu lalu lintas itu gimana terus? Iya, tabrakan ya kan, itu fungsinya berarti untuk apa? Untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga keselamatan, menjaga ketertiban supaya nanti tidak sampai tabrakan yang dari sana diatur dulu. Oh sana merah berarti sini ya yang hijau. Oh di sini hijau nanti sana yang merah. Begitu supaya kita tertib. Demikian juga kalian itu kalau belajar ya di kelas itu juga perlu enggak ada aturan? Perlu ya. Terus kalau enggak ada aturan terus bayangkan gimana? Di sini kan sudah ada aturan kelas apa belum? Sudah ada. Kalian sudah baca apa belum? Belum. Iya. Jadi nah sekarang tulis akan ngajak kalian berdiskusi. Ya. Gimana sih supaya kelas ini jadi tertib? Ya. Terus enggak semrawut gitu ya. Nah, kalau di jalan tabrakan, kalau di kelas kalau jalan kalian bisa apa? Bertengkar katanya. Iya. Ya, karena maunya sendiri nanti yang ini mau ini, yang ini mau begini. Nah, kan berarti apa? Butuh peraturan. Nah, sekarang kita buat peraturan. Mau enggak kita buat bersama? Nah, bersama-sama. Kita buatnya aturan kelas yang kalian inginkan. Kelas itu seperti kelas ini. Ya. Nah, jadi setiap anak kan punya keinginan, pasti punya keinginan kelasku itu pengennya kayak gini. Oh, saya itu pengen kelas yang seperti ini. Saya terganggu kalau teman saya misalkan pinjam barangku nggak dikembalikan. Nah, seperti itu kan? Ya. Nah, sekarang kita buat aturan supaya masing-masing keinginan itu iya terpenuhi, katanya begitu ya Bu, supaya masing-masing keinginan terlindungi, terpenuhi, terakomodasi. Nah begitu kan? Nah ayo sekarang kita buat peraturannya. Seperti apa sih peraturannya yang kalian inginkan? Diinginkan seperti apa contohnya? Tertib. Seperti apa tertib itu? Tidak ramai. Tidak ramai. Kalau istirahat ramai boleh enggak? Boleh. Kalau istirahat berarti ini kurang. Ayo, tidak ramai saat kalau istirahat ya enggak apa-apa, ramai kalian. Kalian bersendak gurau, bermain. Nah, tidak terus. Apalagi maunya? Disiplin itu seperti apa?
Biar temennya tahu, nanti ada temennya yang nggak ngerti. Disiplin itu tuh kayak apa toh? Nah, kayak gimana? Hah? Tepat waktu. Oh, tidak membuli teman. Sekarang disiplin dulu. Tadi, ayo, yang lebih jelas supaya temennya ngerti. Disiplin dalam hal apa? Disiplin itu gimana? Tepat waktu katanya. Tepat waktu yang seperti apa? Tepat waktu, boleh. Tepat waktu apa? Datang mungkin ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Saya tulis. Datang tepat waktu. Boleh, wes. Terus apa tadi? Tidak membuli. Tidak membuli teman. Membuli itu seperti apa ya? Mengejek. Ya, tidak mengejek temannya. Terus apa lagi? Apa? Tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh bertengkar. Benar, kalau temannya bertengkar terus ya nanti mengganggu, gitu kan? Tidak boleh bertengkar. Apa lagi? Saling menolong dan menghargai. Oh, saling menolong dan menghargai. Apa lagi? Oh, sopan, boleh. Selalu berkata sopan, ya. Apa lagi? Iya. Apa? Oh, melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Berarti kalau yang piket mestinya datang lebih awal, begitu ya? Nah, jadi yang piket harus datang lebih awal. Terus, apa lagi? Tidak memalaki teman. Tidak memalak teman. Oh iya, tidak memalak teman ya. Oh, ada tak temannya yang malak? Hah? Ada. Tidak memalak teman. Nah, ini harus ada ini aturannya. Terus, apa lagi? Kenapa ini dah? Kurang mungkin ya. Ayo, apa lagi? Oh iya, tidak. Apa? Tidak suka minta makanan pada teman. Itu. Tidak suka minta makanan pada teman. Kalau jarang-jarang boleh enggak? Ya. Jadi mestinya enggak sampai temennya minta ya. Kalau kalian itu punya banyak, ya mestinya kalian berbagi. Gitu ya. Biar temennya lek kepengen nanti ngiler temennya ya. Nah, gitu. Kalau sering minta-minta, ya
nanti mengganggu temennya. Kalau sekali-sekali minta boleh ya, atau temennya itu yang sebelum mau minta dikasih, kalau kalian mau berbagi. Terus yuk, apalagi nama orang tua. oh tidak mengejek nama orang tua, iya tidak memanggil temennya dengan nama orang tua gitu ya. Gimana rasanya kalau dipanggil temennya dengan nama orang tuanya? Sakit hati ya? Mangkel ya? Nah gitu. Iya, kadang kan begitu teman-temannya ya, manggilnya pasti manggil nama orang tuanya gitu ya. Padahal menyakiti hati temannya, tidak nyaman. Ya kalau dipanggil begitu kan gak nyaman. Punya nama kok dipanggil namanya orang tuanya gitu ya. Sudah, nah sekarang kita sudah punya banyak aturan ya. Ini yang kalian inginkan gitu. Ini yang kalian inginkan di kelas ini. Saya inginnya kalau saat pelajaran teman-teman tidak ramai, gitu kan. Terus datang ke kelas itu tepat waktu, baik datang ke sekolah ataupun saat istirahat. Kalian terus habis istirahat sudah bel masuk. Nah itu juga tepat waktu masuk ke kelas, begitu kan? Nah terus tidak mengejek teman. Ini ngejek yang seperti apa? Ngejek dengan julukan-julukan gitu ya. Nah, misalnya temennya terus king, nah gitu kadang ya itu enggak. Nah temennya ternyata enggak boleh, jadi pengennya ada aturan seperti itu di kelas. Kemudian mana tidak boleh bertengkar, tentu saja kalau di kelas temennya bertengkar, nah yang lain juga menjadi hubungannya tidak harmonis gitu ya, karena waktu polo-poloan ini bertengkar dengan ini. Oh karena ini teman saya, kalian bela yang ini, yang sana bela yang sana, kan begitu. Ya kelasnya jadi tidak nyaman kalau seperti itu. Saling menolong dan menghargai, selalu berkata sopan, kemudian melaksanakan tiket kelas dengan datang lebih awal, tidak memalak teman. Malah ini minta uang gitu ya. Minta uang ayo. Nah gitu ya. Nah kalau ada hal-hal seperti ini kalian jangan sungkan-sungkan ya bilang sama guru kalau ada temennya yang suka minta uang dengan paksa gitu ya. Itu sama sekali tidak diperbolehkan di sekolah ini gitu. Nah kemudian tidak suka minta makanan pada teman seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau sekali dua kali mungkin minta nggak apa-apa gitu ya dikasih, tapi kalau tiap hari minta sama temennya, tiap hari minta ya, itu nanti temennya jadi terganggu gitu ya. Kalau jajannya itu banyak, kalau temennya jajannya cuma satu, kalian minta terus, nah kan kasihan juga gitu ya. Nah itu namanya. Kemudian tidak memanggil teman dengan nama orang tua. Ya ini yang sering kalian lakukan biasanya kalau lagi kadang tujuannya bergurau ya, bercanda gitu, tapi ternyata temannya jadi sakit hati ya. Nah, jadi kita jangan yang seperti ini. Nah sekarang kita akan membuat dari peraturan-peraturan ini yang kalian inginkan. Kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kalau peraturan begini, nah ini peraturan sifatnya tidak lama. Nah, tapi kalau kita buat keyakinan, namanya keyakinan itu berarti dari dalam hati kita. Ya, harus mempunyai satu keyakinan supaya kelas kita ini jadi tertib. Ya, jadi disiplin. Nah inilah yang akan kita buat ya.
disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ya seperti yang kalian ketahui, seperti aturan, tetapi disiplin positif itu lebih nyaman daripada aturan. Kalau melanggar aturan nanti kena hukum, ada sanksinya, kan begitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu apa? Ini keyakinan sendiri, jadi harus kalian yakini gitu. Oh, saya kalau mau baik saya harus seperti ini gitu. Nanti kalian harus menghafalkan keyakinan kelasnya, harus paham, harus ingat terus. Nah ya, jadi ingat, oh saya yakin punya keyakinan kelas itu harus gini. Nah itu berarti kalian harus ya. Terus satu lagi ini, kok ada yang lupa ya tulis. Kalau ulangan kalian itu iya, tidak menyontek ya. Tidak nyontek saat ulangan. Ya, nah sudah. Sekarang kita akan membuat suatu keyakinan kelas, tapi sebelumnya peraturan ini karena namanya saja disiplin positif, ya semua harus berpikir positif. Yang ada kata-kata tidak positifnya harus kita ubah. Sekarang kok nggak enak ya kalau jangan, kalau ada kata tidak boleh, jangan. Nah itu kok kayaknya makso gitu ya. Nah sekarang kita ubah yang kalimat-kalimat negatif, kita ubah dulu ke kalimat positif. Nah sekarang mana sih yang ada kata negatifnya? Ini tidak, ini kita ubah jadi kalimat positif. Tidak ramai saat pelajaran. Gimana sih? Kalimat kita ganti dengan kata yang kalimat yang lebih enak mendengarnya. Tidak ada larangan-larangan gitu. Berarti gimana? Tidak ramai saat pelajaran, berarti artinya iya, mendengarkan. Terus mendengarkan saat guru menerangkan. Terus apa lagi? Oh, tidak mengambil uang teman. Ada yang ngambil uang teman. Nah, tidak ramai saat pelajaran, kita ganti. Ayo. Gimana? Mendengarkan begitu ya? Boleh. Atau mengikuti pelajaran dengan dengan baik. Kemudian mana lagi ya? Tidak mengejek teman. Gimana? Ayo. Jadinya nanti apa? Tidak mengejek teman. Gimana? Nah, saya kira ini sudah sama dengan ini ya, menghargai. Kalau kalian menghargai temannya, saling hormati, saling menghargai, pasti kalian tidak akan mengejek teman-temannya. Ya, ini menghormati, saling menghormati.
kalimatnya sama, artinya dengan tidak boleh bertengkar. Artinya nanti teman-temannya tidak bertengkar. Berarti ini apa? Pak, ayo. Atau apa ya? Menjaga apa? Persahabatan, gitu ya. Nah, ini, nah sekarang ini tidak memalak teman. Kita ubah. Jadi apa? Tidak dengan jangan sama. Ayo, tidak memalak teman berarti iya menghargai. Oh ini nanti yang tidak bertengkar itu menjaga persatuan, boleh ini menjaga persahabatan atau persatuan. Nah kalau ini menghargai milik orang lain. Ya, sama dengan yang tidak boleh mengambil uang, tidak boleh meminjam teman, tidak boleh mengambil uang milik teman. Nah ini berarti dia mestinya menghargai milik orang lain, termasuk kalian kalau pinjam barang milik temannya harus dikembalikan. Ya, itu namanya menghargai milik orang lain, karena orang lain itu dihargai, gitu ya. Terus tidak suka makanan pada teman. Oh ini sama ya sepertinya. Jadi menghargai milik orang lain, menghormati milik temannya, nggak suka, jangan iri ya. Terus ini tidak memanggil teman dengan nama orang tua. Kayaknya sama ya dengan apa yang mengecek tadi. Berarti ini saling menghargai. Menghargai. Tidak mencontek saat ulangan. Berarti ini gimana ayo? Kalimatnya jadi kalimat positif. Ini sebetulnya apa ini? Tidak mencontek saat ulangan. Berarti gimana? Menjaga atau apa? Atau bersikap. Mencontek itu enggak tepat. Kalau mencontek berarti apa? Jujur. Jadi tidak mencontek. Kalau kalian itu anak yang jujur, tentu kalian tidak suka mencontek. Terus kalau ada misalkan buku milik temennya atau ada barang milik teman, kalian ambil apa dikembalikan? Dikembalikan kepada yang punya kalau tahu. Kalau nggak ngerti ini milik siapa ya, berarti diapakan? Ya ditaruh di mana atau diberikan pada guru. Nanti guru akan mengumumkan ini barangnya siapa. Nah kan begitu. Ya itu kalau kalian jujur. Jadi jujur itu sikap penting atau tidak? Penting. Kalau semua siswa di kelas 4 ini jujur, tentu kalian akan merasa tentu kalian akan merasa aman, guys. Ya, nggak takut hilang. Nanti olahraga, sakunya
ditaruh di tas. Nah, karena teman-temannya semuanya jujur, tentu kalian akan aman, gak akan hilang kok. Nah, gitu karena ada di kelas saya. Ya, di kelas saya kan semua teman-teman saya kan jujur. Nah, itu loh yang diinginkan. Kalian pengen nggak kelas yang seperti itu? Nah, kalau kalian pengen kelas seperti itu, kelasnya itu menghargai, menghormati, jujur. Nah, tentu kalian akan nyaman di kelas, aman kelasnya. Ya, pengen ya? Nah, berarti, nah inilah yang akan kita yakini di kelas ini. Maka kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ya, di kelas ini harus punya keyakinan kelas. Nah, sekarang kita buatnya di sini. Keyakinan kelas 4. Nah, ini jadi ya, karena sudah punya aturan, maka ini sekarang kalian akan membuat keyakinan kelasnya. Iya, keyakinan kelas ini miliknya kelas 4 ya, kelas 6. Kita akan coba membuat keyakinan kelas dari aturan-aturan yang sudah kita buat ini. Ya, karena banyak yang sama. Ya, karena jadi ini kan ada yang sama sebetulnya, ada beberapa yang bisa dijadikan satu. Ya, apa contohnya tadi? Jadi ada mengikuti pelajaran dengan tertib. Kita ambil kata tertib, karena tertib ini nanti banyak kalian datang tepat waktu itu. Kalian apa namanya mengumpulkan tugas. Ya, kalau dikasih tugas, misalkan besok dikumpulkan PR ya, misalkan besok dikumpulkan. Nah, kalian mengumpulkannya tepat besok gitu, tidak lambat. Minggu depan, kemarin tidak dikerjakan, minggu depannya lagi. Nah, berarti itu tidak tertib. Berarti kita ambil kata tertibnya. Ini banyak maknanya. Mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu. Ya, terus apa lagi? Tertib ini. Kalau kalian mau pilih biasanya apa? Antri gitu ya, giliran gitu kan. Mau sholat, kalian wudhu. Karena tempatnya wudhunya terbatas, kalian banyak jadi harus antri. Antrinya terobos. Nah, berarti itu namanya tertib. Nah, berarti kita harus meyakini tertib itu ya. Berarti
gerakan seperti ini. Sekarang, ayo kita sudah punya tertib. Duanya apa? Tadi? Iya, saling menghormati dan menghargai. Ya. Warga kelas 4 itu siapa saja? Iya, termasuk Bu Guru. Kelas 4 itu warga kelas 4. Ya. Termasuk nanti kalau misalkan gurumu bahasa Indonesia, guru agama, guru olahraga, ketika mereka mengajar di kelas 4, maka mereka juga menjadi warga kelas 4. Itu ya. Yang ketiga, apa lagi? Iya, menjaga persatuan atau dalam arti menjaga kerukunan, gitu ya. Satu lagi biar kalian tidak terlalu sulit untuk menghafalnya. Satu lagi yang penting, ya atau ya, ya.
Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, sekarang saya tanya, keyakinan sudah dibuat berdasarkan apa yang kalian inginkan tadi, karena saya sudah bertanya tadi, kalian pengennya kelas yang seperti apa? Kita menghasilkan seperti ini. Kemudian dari hasil ini kita menghasilkan keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas berarti ini harus diyakini semua warga kelas 4. Kalian warga kelas 4 apa enggak? Iya. Jadi kalian karena warga kelas 4 kalian harus meyakini ini. Iya. Setuju? Yakin enggak ini? Ini benar enggak menurut kalian? Kalau misalkan warga kelas 4 perlu bersikap tertib, kalian yakin bahwa ini benar? Yakin ya, ini kebenaran ya? Ya, baik sama enggak? Ya. Yang nomor 2, warga kelas 4 perlu bersikap saling menghormati dan menghargai barang milik orang lain. Yakin dengan ini? Nomor 3, warga kelas 4 cinta persatuan. Yakin? Tidak boleh bertenang lagi loh ya. Ya. Nomor 4, warga kelas 4 selalu jujur dan saling peduli. Saling peduli itu berarti saling menolong. Kalau ada temennya misalkan lupa nggak bawa pensil misalkan, berarti kalian pinjemin ya, bisa gitu. Nah, inilah apa keyakinan kelas kita mulai besok ini berlaku sebagai tanda kalau kalian yakin. Nah, kalau kalian setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3. Tangan di bawah sini. Ya. Nah, sekarang Bulis ingin, tadi sudah tepuk tangan. Untuk meyakinkan Bulis, saya ingin kalian yang setuju tanda tangan deh di situ. Oh, sudah punya? Nah, wes yo, ayo yang sudah punya tanda tangan. Yang nggak bisa apa ya, jempol. Tanda tangan di sini. Boleh di sini, boleh di sini, di sini. Bapak yang bisa tanda tangan nih. Iya, ada apa-apa. Ayo. Yang lain. Ayo, siapa? Ayo. Boleh. Tanda tangan. Ayo, siapa lagi? Ayo, maju. Tanda tangan, ayo. Oh iya, bagus. Ayo. Sudah.
Cap jempol biasanya yang cap jempol itu apa siapa? Orang tua biasanya ya. Ini nggak apa-apa. Ayo, yang mau tanda tangan, tanda tangan. Ayo. Weh, tanda tangan lah itu dah. Oh, permanen itu bisa disabun nanti pakai sabun. Ayo, siapa lagi yang mau tanda tangan di depan? Kenapa malu? Ayo, Bil. Oh iya. Ayo yang mau tanda tangan. Ya. Sekarang kalau nggak tanda tangan ditulis saja. Oke, ya. Yang nggak bisa tanda tangan. Ayo yang lain. Oh, boleh tulis oke boleh. Yang nggak bisa tanda tangan boleh tulis oke. Oke. Itu tandanya berarti yang iya. Supaya kalian ingat kita
kelas, yang namanya keyakinan kelas. Ingat, ini diletakkan di depan supaya kalian setiap masuk kelas kalian ingat dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Ya, ini bukan tulis loh ya, yang nulis, tapi ini sudah kalian ya. Nanti mulai besok kalian harus sudah, karena ini sudah keyakinan kelas, berarti Miss ingin melihat kalian itu betul-betul memahami keyakinan kelas kalian. Berarti Miss nanti tinggal lihat, oh ini kelas 4 keyakinan kelasnya ini. Nanti Miss tinggal lihat kalian ya, berarti ini sudah selesai, kalian sudah memiliki keyakinan kelas. Maka tugasnya Miss setelah ini adalah melihat bagaimana perubahan kelas 4 setelah ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tertib dengan keyakinan kelas. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, seneng banget. Ini juga suka piknik. Tapi apa itu sudah benar? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, tuh. Terus kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang keyakinan sekolah kita? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa tertib mengikuti kegiatan? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Terus yang lain mungkin? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, berarti kamu sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah, gitu kan? Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Itu dong. Ya, Siva. Ya, oh malu-malu, udah. Gimana rasanya kemarin waktu diajak Pulis bermain peran? Senang. Senang ya? Iya. Kenapa kok senang? Soalnya seru banget. Seru banget. Terus suka nggak kalau misalkan ketika melakukan pelanggaran beneran seperti yang kemarin itu Santi itu ya? Terus pendekatannya gurunya seperti itu gitu, ditanya begitu, kamu gimana? Seneng nggak? Tidak. Enggak. Oh enggak, maksudnya enggak suka melakukan pelanggaran ya. Tapi kalau misalkan kamu melakukan pelanggaran beneran, disikapi seperti itu sama gurunya gimana? Biasanya kalau pelanggaran diapakan sama gurunya? Diberitahu. Diberitahu apa dimarahi? Dimarahin. Dimarahin kan? Nah kalau kemarin kan gimana? Gurunya marah enggak kemarin itu yang Pulis? Enggak. Jadi kamu suka enggak kalau gurunya nanti bersikap seperti itu? Suka. Suka ya? Nah kemarin itu namanya apa? Namanya itu segitiga restitusi. Kelasmu sekarang sudah punya keyakinan kelas enggak? Sudah punya ya. Nah, itu dihafalin ya supaya nanti kalau kalau barangkali saat melakukan pelanggaran, nah itu kamu yakin gitu mana yang kamu langgar gitu ya. Nah, tapi usahakan nggak boleh
apa nggak boleh melanggar ya kan, itu keyakinan kelas ya gitu, paham ya? Terima kasih.